Nggih. Untuk guru SMP mungkin bisa masuk link yang sudah ada ini, guru-guru SMP nanti di sini Pak Bowo bisa dibantu nggih. Untuk olahraga pencak silat akan disampaikan oleh Pak Bowo, monggo. Hanya karate aja. Oke, silahkan, monggo Pak Bowo. Baik, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu pendamping, ini nanti akan kita bahas untuk tekniknya di cabur pencak silat dari tim MGMP SMP. Tadi yang SD sudah kita bahas, karena saya tidak berwenang untuk tingkat SMP, makanya nanti dari Pak Bowo selaku koordinator SMP akan menyampaikan teknisnya untuk cabur pencak silat. Monggo Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat, rahmat, taufik, dan hidayahnya. Selanjutnya mohon izin teman-teman, guru-guru olahraga dan pembina pendamping, kami akan menyampaikan beberapa hal, tetapi karena ini link kami baru yang di SMP baru kita share di grup, jadi kita minta waktu untuk menunggu agar teman-teman semua biar semuanya bisa bergabung. Jadi mohon untuk teman-teman SMP yang sudah membaca pengumuman di grup, mohon segera bergabung karena TM hari ini akan segera kita mulai. Nanti ada dua TM, yang pertama untuk pencak silat, karena ini yang SMP beda dengan yang SD, jadi nanti tekniknya juga tentunya berbeda juga. Yang selanjutnya untuk karate nanti akan disampaikan oleh Pak Hari Bagio sebagai tim jurinya. Untuk itu teman-teman yang sudah ada masuk di link, mohon teman-teman yang lain segera diworo-woro agar bisa segera masuk, agar pelaksanaan hari ini, TM hari ini bisa segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa la murudun yamlatin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan technical meeting KWSN yang terdiri dari dua cabur, yaitu silat dan karate untuk tingkat SMP. Sholawat tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya, langsung saja di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan, mengantarkan dengan yang pertama untuk TM silat yang kemarin sudah kita sepakati bersama dan sudah kita share di grup SMP, yaitu dengan cara mengupload piagam. Jadi nanti untuk teknisnya akan disampaikan oleh Bapak Bambang selaku panitia dari koordinator silat. Untuk Pak Bambang, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bowo. Langsung saja untuk teknis kemarin, hasil kesepakatan dari guru MGMP untuk tingkat SMP seleksinya menggunakan piagam. Jadi piagam yang dipakai yaitu juara 1 tingkat kota, selanjutnya juara 1-2 tingkat Jawa Timur, dan juara 1-2 tingkat nasional, dan terakhir juara 1-2-3 tingkat internasional. Untuk poinnya kemarin sudah disepakati juga dari tingkat kota maupun internasional. Poin yang tertinggi yaitu di tingkat internasional, maaf. Kalau nggak salah kemarin urutannya untuk tingkat kota poinnya, saya ulangi sekali lagi, untuk
peringkat yang dipakai, juara kota cuma peringkat 1 saja atau juara 1 saja. Untuk tingkat provinsi yaitu juara 1, 2, dan 3 piagamnya ya. Untuk tingkat nasional juara 1, 2, 3 juga. Dan untuk peringkat internasional 1, 2, dan 3. Jadi nanti bila mana seorang atlet memiliki piagam kota 1 dan ada lawannya tingkat juaranya provinsi, maka dengan perolehan nilai ini nanti akan dimenangkan oleh yang tingkat provinsi, karena semakin ke atas nilai poinnya semakin tinggi. Kita urutkan saja, bila mana tingkat kota poinnya 1, berarti tingkat provinsi poinnya 2, nasional 3, dan internasional 4. Jadi poinnya seperti itu. Jadi tidak sama. Bagi atlet yang memiliki piagam dengan jumlah nilai yang terbanyak, dia nanti akan mewakili Kota Kediri dalam ajang O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur. Untuk seleksi ini akan diambil juara 2 putra dan juara 2 putri. Tapi untuk piagam nanti tetap dari tingkat kota, dari Dinas Pendidikan akan menerbitkan juara 1, 2, 3 putra dan juara 1, 2, 3 putri. Nanti akan dibuatkan piagam dari Dinas Pendidikan. Untuk teknisnya sudah jelas ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan untuk SMP nanti bisa langsung ke Pak Bowo selaku MGMP dari tingkat SMP. Monggo Pak Bowo bisa dilanjut untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Bambang untuk penjelasannya. Kemarin sudah di grup SMP untuk teknisnya, dan untuk terakhir insya Allah hari Senin kemarin Pak Bambang, dan sudah mulai ada perekapan ya. Untuk itu bila teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di sini terkait dengan teknisnya untuk silat. 1 atau 2 pertanyaan kami buka. Mungkin teman-teman sudah pada jelas semua nih Pak Bambang, karena hanya mengupload piagam, jadi tidak terjadi kesusahan untuk pelaksanaannya. Saya kira cukup nggih untuk cabur silat. Terima kasih untuk Bapak Bambang Yuwono untuk penjelasannya di cabur silat. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk TM yang kedua dari cabur karate yang nanti pelaksananya di hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pukul 13.00 tempat di Aula Dinas Pendidikan. Untuk teknis pelaksanaannya nanti akan disampaikan oleh Bapak Hari Subagio sebagai Ketua Tim Pelaksana. Untuk itu waktu dan tempat kami akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Dinas Pendidikan yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, semula memang kegiatan ini terkait dengan seleksi untuk karate memang tidak mengendaki, karena ini olahraga tidak terukur, tidak mengendaki di sistem piagam. Karena hari ini kemarin dia berapa tahun lalu juara dunia, tiba-tiba kalah kemarin dengan yang baru. Ini terbukti betul. Seleksi kemarin di Judo Porki kalah dengan yang belum pernah juara dunia. Kemarin terjadi di Judo Porki. Untuk itu saya berharap teman-teman juga berharapkan harus melalui seleksi. Kemarin saya kumpulkan semua anggota Porki tidak berkenan dengan kegiatan hanya seleksi melalui piagam. Untuk itu terus disambut dengan baik oleh Dinas Pendidikan, dan terkait dengan solusinya memang teman-teman Porki saya sampaikan ini harus kerja bakti. Kita membantu Dinas Pendidikan kerja bakti dengan maksimal supaya menghasilkan yang terbaik kalau memang teman-teman menghendaki yang terbaik. Akhirnya terjadi seleksi teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu.
Untuk panduan mungkin semuanya sudah menerima dengan semuanya, mungkin sudah dipelajari dengan baik. Saya hanya menjelaskan dari yang pertama, tolong nanti karena masih banyak yang pemula, terutama menyangkut kesiapan dalam seleksi. Yang pertama nanti baju karatenya tidak boleh terlalu pendek celananya, minimal 2/3 dari tulang kering, yang itu yang harus dimainkan. Kemudian lengan panjang tangan juga tidak boleh melebihi dari lengan tangan, disiku terlalu pendek, tidak boleh ditekuk. Berikut tentang baju, kemudian tidak menggunakan pit perguruan, jadi hanya forky aja yang di dada, semuanya dilepas. Untuk baju terkait itu, kemudian Bapak Ibu di sini kebetulan saya sebagai Ketua Umum Forky Kota Kediri. Di Kota Kediri ada 7 perguruan karate, yakni ada Inke, Inkana, Slemkari, KKI, kemudian Inkado, BKC, dan Kyokushinke. Satu perguruan ini yang tidak boleh ikut adalah Kyokushinke, yang satu kali tidak boleh mengikuti pertandingan ini karena beraliran full body contact. Jadi beberapa tahun lalu pernah kejadian muncul ikut bertanding, mau saya tidak persilakan, anaknya sudah datang kan kasihan. Bahkan Jujutsu juga ikut. Nah, ini kan kasihan juga kalau ditolak. Untuk itu kali ini mohon diperhatikan, ditanya anak yang bersangkutan dari perguruan karate mana. Kalau Kyokushinke maupun Jujutsu disarankan untuk tidak mengikuti. Itu tentang pelaksanaan yang harus diikuti Bapak Ibu. Saya tidak menjelaskan secara seluruhan karena Bapak Ibu sudah jelas di buku panduannya terkait dengan persyaratan-persyaratannya. Nanti dari tim paguyuban olahraga sudah menjelaskan. Saya terkait dengan teknik saja Bapak Ibu. Nanti kata yang dimainkan adalah site kata atau kata pertandingan. Jadi wajib kata pertandingan dimainkan karena sudah SMP, kadet sampai di tingkat provinsi pun demikian. Yang diambil nanti 2 putra 2 putri, kemudian nanti mohon dipersiapkan videonya lebih dahulu di rumah, dipersiapkan supaya tidak menyulitkan panitia nanti. Sehingga dia di rumah sudah mempersiapkan diri, seandainya dia lolos, dia sudah siap dikirim videonya. Videonya juga harus video yang terbaik, jangan sampai nanti gara-gara video kita bisa kalah, padahal anak itu baik. Tahun lalu karena Vivin juga baik, bahkan dia pernah juara antar pelajar nasional juga, dia baik. Teman yang sering dikalahkan di Malang karena bisa lolos di Jawa Timur. Vivi peringkat pun tidak masuk karena lewat Zoom meeting. Elvira dari itu. Kan sayang, dia ada prestasi, setiap pertandingan dia juara terus. Pada saat dia lewat virtual, akhirnya dia kalah. Bahkan peringkat pun tidak ada di situ. Nah, ini menghindari itu, tolong nanti tim dari yang mengambil video betul-betul yang profesional, yang baik, dicari yang terbaik. Tempatnya juga harus memenuhi syarat, ada matrasnya, ruangannya juga baik. Itu Bapak Ibu. Kemudian teknik, ada 2 teknik kata yang diperkenalkan, yang mungkin secara teknik dan secara atletik. Teknik itu menyangkut kuda-kudanya harus baik, Bapak Ibu mungkin yang dinilainya kuda-kudanya, kemudian kekuatan powernya dinilai juga. Jadi mohon Bapak Ibu yang mendampingi, terutama para pelatih-pelatih, dijelaskan dan dilatih dengan sebaik mungkin. Kemudian secara atletik mungkin menyangkut keseimbangannya pada saat main, bagus, tiba-tiba dia goyang dan sebagainya. Nah, itu bisa pengurangan penilaiannya. Wah, anak atlet saya bagus kok bisa kalah. Ini perlu dipahami, kemudian dengan tenaga yang maksimal. Nanti wasit-wasit jam 2 juga saya kumpulkan di tempat saya supaya betul-betul tidak ada yang memihak perguruan. Ya, jadi saya harapkan kalau bisa ya guru olahraga yang mendampingi, jangan sampai para pelatih, saya khawatir nanti pelatih juri-juri sama-sama satu perguruannya, ya ini yang tidak menghendaki. Sebaik netralitas guru olahraga yang mendampingi pada saat seleksi nanti. Jangan ada pelatih bahkan orang tua. Saya khawatir tahu itu murid saya. Kenapa saya suruh lepas lambangnya supaya tidak tahu ini dari perguruan mana. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu perlu disampaikan pada muridnya, karena nanti kalau sabuknya tentang diskualifikasi, dia main misalkan kata MP yang dimainkan, tapi disebutkan kata yang lain, Josu dan sebagainya, itu salah, didiskualifikasi. Kemudian pada saat masuk di arena atau tatami, dia masuk di tengah-tengah harus hormat. Pulang balik selesai juga harus hormat.
banyak kejadian dia lupa balik. Kalau dia lupa belum keluar, dia boleh berhenti masuk di tatami, dia hormat lagi, nggak apa-apa, tidak diskualifikasi. Kalau dia keluar matras, nah itu sudah diskualifikasi. Dia berjalan misalnya di matras, tiba-tiba dia lupa balik, dia hormat, itu tidak apa-apa. Jadi mohon diingatkan, hormat yang pertama dengan hormat yang terakhir itu wajib hukumnya. Kemudian kalau dia berhenti terlalu lama, mengingat lama sekali berhentinya, akhirnya dihentikan wasit dan dia diskualifikasi. Sabuk juga demikian, sabuknya kalau sampai terlepas, nah itu juga diskualifikasi, makanya harus dicarikan sabuk yang berkualitas, ditarik sekuat-kuatnya supaya tidak lepas nanti. Nah, saya tidak menjelaskan panjang lebar karena akan ada rapat di sini dengan guru-guru SD. Saya hanya menyampaikan sekilas saja tentang pelaksanaannya, sehingga saya perlu komunikasi untuk pertanyaan, sehingga saya tampung di sini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih baik kita komunikasi atau koordinasi di sini, karena TM menentukan hasil seleksi besok. Kita sepakati enaknya apa. Kemudian kalau skor penilaian Bapak Ibu, ya skor penilaian biasanya tahun-tahun lalu diulang, nilainya sama. Ini tidak boleh diulang. Kalau ini terjadi nilainya sama-sama 21, si A, si B 21, ini tidak bisa diulang. Nanti di total akhir, karena ada nilainya di total akhir secara keseluruhan. Yang tinggi itu nanti yang menang. Itu Bapak Ibu perlu dijelaskan, karena peraturan yang baru kemarin saya ikut pertandingan ternyata tidak diulang. Saya itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan, sehingga saya perlu komunikasi interaksi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Pak Hari Subagio tentang penjelasan yang di cabur karate. Mungkin kami buka pertanyaan. 1, 2. Tadi Pak Hari saya mendengar ada pembuatan video. Ini untuk pengirimannya bagaimana Bapak? Nanti ketika ada pertanyaan dari teman-teman biar kami bisa menjawab. Untuk pengiriman kemarin Pak Andi menjelaskan memang dari Dignas pengirimannya, kita hanya menyeleksi pengirimannya, nanti komunikasi di Dignas. Iya. Coba di sana tekniknya gimana, ada seperti tahun-tahun lalu dikirim untuk videonya. Itu mungkin Pak Bo dari Dignas nanti memvalidasi pengiriman. Siap, terima kasih Pak Heri. Nanti kita sampaikan ke teman-teman untuk pembuatan video dan teknis pengirimannya ke Dignas. Kita koordinasi dulu dengan Pak Abri selaku Ketua MGMP. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom meeting ada pertanyaan berkaitan dengan cabur karate, kami persilahkan 1 atau 2 pertanyaan. Monggo teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari cabur untuk cabur karate. Untuk hasil TM hari ini nanti link akan kita share di grup MGMP SMP Kota Kediri. Lagi monggo teman-teman, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan teknis pelaksanaan untuk cabur karate. Cukup? Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu untuk cabur karate? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih kami sampaikan untuk Pak Hari Bagio tentang penjelasan teknis dari cabur karate. Kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Selanjutnya untuk acara selanjutnya kami kembalikan ke moderator Dinas Pendidikan Bapak Ardian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dari guru, official ataupun pendamping. Demikian tadi acara O2SN tahun 2022 yang tanggal 29 dan 30 Juni 2022 bertempat di Aula Dinas Pendidikan.
Saya selaku moderator, apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.